Tetua berkaki satu itu tertawa getir, berkata, "Ya aku hanyalah seorang pelayan, apakah kalian semua percaya aku mampu mengetahui lebih banyak lagi?" Dia berbicara dengan nada mengejek diri sendiri. Meskipun di mata orang lain, statusnya tidak rendah, dia tetaplah seorang pelayan, bukan pewaris keturunan langsung di wilayah terlarang. Namun, dia masih mengatakan beberapa hal, bibirnya terbuka dan tertutup, hanya berbicara kepada makhluk tertinggi. Namun, Si Hao juga mendengar hal-hal ini, karena dia juga berada di aula istana yang compang-camping. Mungkin ini akan menjadi senja yang tenang. Kegelapan akan segera turun, tidak ada yang bisa membebaskan diri. Ekspresi tetua itu serius, mengatakan ini dengan sangat serius. Kata-kata ini memberi orang lain tekanan besar, bahkan mata makhluk tertinggi berputar-putar dengan cahaya, seolah-olah ada bintang-bintang besar yang berputar-putar. Sulit bagi mereka untuk tenang. Senja yang berlumuran darah tidak jauh, ini adalah sudut masa depan yang telah dilihat tuanku. Semua orang, tolong jaga diri kalian, lakukan yang terbaik. Tetua berkaki satu itu berkata sambil mendesah. Itu karena menurut pemandangan yang dilihatnya, dari hal-hal yang dikatakan tuannya sambil mendesah, bahkan area terlarang pun mungkin terpengaruh, tidak ada yang bisa tetap tidak terlibat. Bagaimana bisa seperti ini? Bisakah kita mengobrol lebih konkret? Jin Taijun terguncang, mata tuannya berkedip-kedip dengan cahaya, kekacauan primal yang mengelilingi tubuhnya sangat tebal. Matahari surgawi akan berlumuran darah, setelah jatuh di barat, mungkin tidak akan pernah terbit lagi. Tetua itu berkata, itulah sejauh yang dia ketahui, beberapa kata yang diucapkan tuannya di wilayah terlarang setelah beberapa turunan. Apa yang diramalkan ini? Beberapa makhluk tertinggi di istana yang compang-camping itu semuanya terdiam. Pemandangan gunung mayat dan lautan darah muncul. Mereka membuat spekulasi, memperoleh hasil yang mungkin. Itulah pemahaman mereka. Tidak mungkin matahari surgawi akan benar-benar menghilang, tetapi kegelapan akan turun selamanya. Tidak seorang pun mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Mereka semua berpikir, merenung dalam diam. Beberapa desahan ringan terdengar, suara itu menghilang tertiup angin. Mencoba menyimpulkan apa yang akan terjadi di masa depan terlalu sulit, ada banyak penghalang yang tidak dapat dipindahkan, hal-hal bahkan lebih sulit untuk dipahami daripada sebelumnya, yang berarti semakin banyak hal yang terlibat. Karma menjadi lebih besar dan lebih besar. Kemudian, para ahli yang tak tertandingi bergandengan tangan, mempelajari peti kayu itu bersama-sama, berharap menemukan cara untuk membukanya. Namun, mereka kecewa, masih tidak dapat melakukan apapun padanya. Kalian semua harus datang dan melihatnya juga. Peti kayu itu dikirim keluar, mendarat di tangan beberapa orang terkenal. Mereka menelitinya bersama-sama, berpindah dari tangan ke tangan. Pada saat yang sama, di luar tembok Imperial Pass, beberapa sosok berdiri di sana dengan dingin, tampak seperti penguasa iblis yang tak tertandingi. Selain itu, ada beberapa sosok lagi di batas cakrawala, semuanya berdiri di sana seperti Raja Iblis Agung yang gigih. Aura mereka menakutkan, tidak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun. Mereka adalah makhluk agung asing. Mereka mengejar Meng Tianzeng sampai ke sini, tetapi mereka dikalahkan, tidak dapat membuatnya tetap tinggal. Sayang sekali, hanya satu Meng Tianzeng yang meninggalkan celah itu. Seseorang berkata dengan menyesal. Itu karena mereka awalnya bersembunyi secara terpisah di beberapa jalan penting, bersiap untuk menyergap makhluk agung lainnya dari Imperial Pass. Namun, harapan mereka semua sirna. Jika mereka tahu keadaan akan seperti ini, jika mereka mengumpulkan kekuatan mereka, mereka percaya bahwa Meng Tianzeng pasti tidak akan dapat kembali hidup-hidup. Kali ini, pihak asing bersiap untuk mengalahkan beberapa makhluk agung dari Imperial Pass, tetapi sayangnya, hanya satu Meng Tianzeng yang meninggalkan celah itu. Sementara itu, yang paling mengejutkan adalah bahwa 5 makhluk agung yang bertugas membunuh Meng Tianzeng justru gagal, malah kehilangan 2 ahli hebat. Hal ini membuat semua makhluk agung merasa sangat marah. Dari sudut pandang tertentu, ini juga membuktikan bahwa mereka kurang berani melakukan ini karena takut. Salah satu dari mereka berkata, menyadari hal ini dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimanapun, kota ini akan segera ditembus. Tidak perlu terburu-buru menunggu sebentar. Seorang makhluk agung mengangguk. Mungkin bukan karena mereka kurang berani, tetapi Meng Tianzeng memiliki keyakinan, meramalkan bahwa kita akan menyebarkan pasukan kita. Yang lain berkata, ayo pergi, tempat ini sudah menjadi kota mati, tidak perlu membuang-buang kata, sama sekali tidak berarti. Pasti akan ada pasukan yang menuju ke sini segera, kita akan langsung menerobos.
Itulah yang dikatakan oleh seorang makhluk agung. Hampir pada saat yang sama, terlepas dari apakah itu di depan kota raksasa atau di Cakrawala, semua sosok yang menakutkan itu menghilang bersama, lenyap tanpa jejak. Di dalam Imperial Pass, di depan altar leluhur, tokoh-tokoh terkenal dari berbagai klan menggelengkan kepala, semua yang memeriksa peti kayu itu merasa tidak berdaya, kehabisan akal, tidak dapat membukanya atau menemukan misteri yang mendalam. Lambat laun, diskusi terdengar, tempat ini menjadi sedikit berisik. Mereka semua tahu bahwa itu adalah harta karun tertinggi, tetapi jika tidak ada cara untuk mendapatkan misteri yang mendalam, lalu apa gunanya? Bisakah itu benar-benar menciptakan Raja Abadi? Jin Taijun bertanya kepada tetua berkaki satu di aula istana. Dia adalah orang yang bertindak paling berinisiatif dari semua makhluk tertinggi. Tuanku sebelumnya mengatakan bahwa peti itu berisi rahasia yang luar biasa. Mungkin peti itu dapat menciptakan Raja Abadi. Tetua itu menjawab. Jelas bahwa apa yang disebut rahasia luar biasa itu tidak hanya dapat menciptakan Raja Abadi, hasil ini mungkin hanya salah satu hasil yang diharapkan. Pada akhirnya, semua orang putus asa, tidak ada yang mampu melihat menembus peti ini. Peti kayu busuk itu dikembalikan ke istana, diletakkan di hadapan makhluk-makhluk tertinggi. Seorang ahli yang tak tertandingi berbicara, bertanya kepada tetua berkaki satu apakah wilayah terlarang itu tahu cara membuka peti ini. Tuanku belum pernah mendapatkannya sebelumnya, hanya mendengarnya selama zaman kuno abadi. Dia sebelumnya telah mencarinya, tetapi tidak pernah berhasil. Kata tetua itu. Tuan wilayah terlarang itu juga hanya mendengar beberapa bagian dan potongan, menemukan petunjuk sejak lama, tidak pernah melihatnya sebelumnya. Dia sebenarnya tidak tahu cara membukanya. Kenyataannya, keberadaan yang tak tertandingi di wilayah terlarang itu telah lama meramalkan bahwa tidak akan semudah itu untuk membuka peti kayu itu, karena ini telah disebutkan sebelumnya dalam petunjuk-petunjuk itu. Karma yang hebat, ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh penguasa wilayah terlarang. Mengapa demikian? Apakah Anda tidak dapat menjelaskan dengan lebih jelas apa yang akan diprovokasi? Jin Taijun tidak puas. Saya tidak tahu. Kali ini, jawaban tetua itu sangat sederhana, tidak mau, dan tidak berani berbicara lagi. Bahkan gurunya sebelumnya seserius ini, apa haknya untuk berbicara secara acak? Baiklah, peti kayu itu akan ditinggalkan di sini untuk saat ini. Anda boleh pergi. Jin Taijun berkata kepada Si Hao, nadanya datar, tidak memerintah atau memberitahunya. Si Hao jelas tidak merasa senang, tidak berharap peti ini akan membantu Jin Taijun atau Immortal Wang. Ketika dia dalam kesulitan, keduanya tidak pernah meninggalkan celah, namun sekarang, mereka cukup energik. Selain itu, dia ditakdirkan untuk melawan kedua keluarga ini. Kedua klan ini benar-benar membuatnya jijik. Namun, sebelum situasi yang lebih besar, dia juga tidak bisa berkata banyak, masih berharap orang-orang dari Imperial Pass dapat mengungkap rahasia peti ini. Dia langsung bangkit untuk pergi. Si Hao tidak terlalu khawatir jika keduanya akan mendapatkan keuntungan besar. Dia percaya bahwa peti ini jelas tidak mudah untuk diuraikan, jadi jika pada akhirnya tidak ada apa-apa, peti itu akan dikembalikan kepadanya. Klan mana yang mengkhianati kita? Ketika Si Hao berdiri, dia masih ragu. Bahkan sekarang, tidak ada bukti konklusif. Dia tidak tahu apakah Tetua Agung memperhatikan sesuatu, apakah individu yang tak tertandingi itu memahami hal ini. Ketika dia kembali kali ini, dia sebenarnya tidak mendengar berita tentang keinginannya untuk menemukan pengkhianat. Si Hao mulai bertanya-tanya apakah semuanya akan berakhir begitu saja, atau apakah ini berarti Tetua Agung dan yang lainnya bergerak dalam bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk memusnahkan klan itu? Mungkin itu melibatkan terlalu banyak hal, menyentuh terlalu banyak hal, sehingga semuanya menjadi sangat menakutkan. Itu karena jika itu adalah keluarga yang berumur panjang, maka itu mungkin melibatkan makhluk tertinggi yang masih hidup. Pada akhirnya, Si Hao menatap Jin Taijun dan Immortal Wang, lalu pergi. Kedua klan itu seperti api dan air baginya, biasanya selalu memusuhi dia. Jika itu benar-benar mereka, maka tebakan ini terlalu mudah dibuat. Mungkinkah ada klan lain? Tunggu kami mempelajarinya lebih lanjut, kembalilah untuk mengambil peti ini dalam 2 hari. Suara makhluk tertinggi ditransmisikan. Kenyataannya, mereka masih ingin mempelajari lebih lanjut tentang pengalaman Si Hao secara mendetail. Namun, karena mereka terlalu peduli dengan peti kayu busuk ini, ingin membukanya sesegera mungkin, mereka hanya fokus pada hal-hal yang terkait dengannya, ingin memasuki pengasingan secepat mungkin, bersiap untuk membukanya bersama. Masalah lainnya semuanya ditunda. Saat meninggalkan tempat ini, Si Hao menjadi titik fokus perhatian.
Sekelompok orang berbondong-bondong datang, mengelilinginya di dalam. Orang-orang tua itu semua antusias sampai membuat kulit kepala Si Hao mati rasa, kulitnya merinding. Teman kecil, apakah kamu punya pendamping Dao? Aku punya seorang cucu perempuan, seorang wanita cantik yang menggulingkan dunia, lincah dan cerdas, menurutku kalian berdua cocok. Seorang tetua botak meraih lengan Si Hao. Teman kecil, jangan dengarkan omong kosong itu, cucunya hampir berusia 30.000 tahun, bahkan tidak seusia denganmu. Seorang tetua membuka topeng. Si Hao tercengang saat dia mendengarkan. Bahkan seorang wanita tua dapat dianggap sebagai wanita cantik yang menggulingkan dunia. Menikah dengannya? Hanya pikiran itu saja membuatnya menggigil dalam hati. Berhentilah bicara omong kosong, cucu perempuanku itu memiliki wajah seperti bunga, wajah seperti bulan, penampilannya sama sekali tidak tua, di puncak keanggunan, tidak ada jejak waktu yang tersisa padanya. Kalian semua hanya iri. Tetua botak itu berteriak. Terima kasih senior atas niat baikmu. Si Hao menolak sambil menyeka keringatnya. Klanku memiliki mutiara, berusia 28 tahun, yang disebut kecantikan yang tak tertandingi di generasinya. Seusia denganmu, cocok untuk kalian berdua untuk berbicara satu sama lain. Tetua lain mencoba menjeratnya. Ketika Si Hao membantai jalan kembali kali ini, namanya mengguncang Imperial Pass. Dia membawa kembali harta karun tertinggi, dia sendiri sama sekali tidak terpengaruh, memicu keributan besar, semua klan mencoba menemukan cara untuk menjeratnya. Ini khususnya terjadi ketika mereka tahu dia mencapai tahap tengah alam pemisahan diri pada usia 25 atau 6 tahun. Memecahkan rekor era besar ini, membuat mereka semakin antusias. Itu karena jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia akan menjadi pemimpin masa depan. Si bocah, kamu benar-benar bermain-main di sini, masih tidak kembali? Boneka keluargamu sudah akan marah. Di kejauhan, ada seorang wanita muda yang berteriak seperti ini. Ini tidak hanya membuat Si Hao takut, bahkan membuat tetua itu tercengang. Boneka keluarganya? Siapa yang akan menjadi ibu dari anaknya? Seorang tetua tanpa sadar bertanya, tidak segera tersadar dari linglungnya. Kelinci giok bulan menggembungkan pipinya, berkata, Yu Chen dari Dao Jalan Surga. Di kejauhan, Peri Chen yang saat ini sedang mengurus urusannya sendiri hampir memuntahkan seteguk darah ketika dia mendengar ini. Ini benar-benar bencana yang tidak pantas. Tentu saja, King Yi juga malu, karena dia dan Yu Chen adalah satu orang, dua tubuh. Ah, aku salah, mungkin itu penyihir Dao pemutus langit. Kelinci giok bulan mengarang omong kosong gila, bertindak spontan. Cao Yusheng dan yang lainnya juga membantu Si Hao keluar dari kesulitan ini. Kalau tidak, kelompok tetua ini tidak akan membiarkannya pergi. Sutuo Agung, Raja Mahkota 10, Taois Gu, Lanxian, Si dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi aneh, menonton dengan geli dari kejauhan. Oh, biar ku beritahu kalian semua sebuah rahasia. Sebenarnya, itu adalah peri keluarga Wang Xi. Ketika kelinci giok bulan melihat Si Hao melepaskan diri, dia berkata seperti ini. Puff. Kali ini, giliran Si Hao yang memuntahkan minumannya. Adapun Wang Xi, dia hampir batuk seteguk darah, tetapi dia menelannya kembali. Tempat ini segera menjadi berisik, tanda-tanda masalah besar muncul. Kita pergi. Si Hao adalah orang pertama yang keluar dari sini. Sekelompok anak muda mengikutinya di belakangnya, bergegas ke kejauhan, tidak terlihat dimanapun. Sungguh menyenangkan menjadi muda, orang tua ini ingat dulu dia dikelilingi oleh pemuda yang elegan, ditemani oleh wanita cantik dari semua sisi. Dasar orang tua yang tidak tahu malu, kamu benar-benar berani mengatakan hal-hal ini? Oh, benar, wanita suci Heaven Mending Dao, penyihir Sky Severing Dao, dan gadis Wang Family, siapa yang hamil? Kamu adalah orang tua yang tidak tahu malu. Yang sebelumnya membalas. Yu Chen, penyihir, dan Wang Xi khususnya menjadi gila. Apakah sekelompok orang tua ini ingin seluruh dunia berada dalam kekacauan? Mereka melotot marah, tetapi mereka semua pergi setelahnya. Jangan bicara sembarangan, atau keluarga Wang atau keluarga Jin mungkin akan marah pada kalian semua. Mungkin ada beberapa orang yang akan melompat keluar dari pihak Heaven Mending Dao. Seorang tetua berkata, jika mereka akan melompat keluar, biarlah. Aku hanya membahas apa yang kudengar. Mungkinkah ini pun tidak diperbolehkan? Jelas bahwa suasana di Imperial Pass terlalu tertekan, semua orang tahu bahwa pertempuran besar akan segera terjadi, bahwa saat ini, mereka hanya sengaja bercanda.
Tentu saja, mereka yang kurang beruntung menjadi sasaran paling banyak menyimpan dendam, karena benar-benar ada orang-orang yang ikut campur dalam masalah, menciptakan masalah di belakang layar. Kemana tujuanmu? Sepanjang jalan, kelinci giok bulan bertanya pada Si Hao. Hanya ada sekelompok besar anak muda yang mengikuti mereka. Mereka semua ingin mengundang Si Hao untuk minum, untuk membahas pengalamannya di luar celah. Aku ingin menggunakan prestasiku untuk membebaskan klan batu dari dosa, memungkinkan mereka hidup seperti orang normal. Kata Si Hao. Dia yakin bahwa pencapaian kali ini seharusnya cukup untuk membebaskan mereka dari dosa, karena jumlah kultivator alam pelepasan diri yang dia bunuh saja sudah mengerikan. Ini adalah tanah yang luas. Ada arena bela diri raksasa di sini. Biasanya, sering ada orang yang berkompetisi di sini, menempa diri mereka sendiri. Sementara itu, tidak jauh dari sana, di istana khusus di dalam Imperial Pass, ini adalah tempat di mana seseorang dapat menerima penghargaan untuk layanan militer yang luar biasa. Huang? Di kejauhan, beberapa orang melihatnya. Mereka berdiri di tepi arena bela diri, mata mereka dingin. Hanya berkeliaran di luar sebentar, membunuh beberapa generasi muda, tetapi kamu sudah tidak sabar untuk melaporkan pencapaianmu? Kamu benar-benar tidak memiliki ketenangan, terlalu terburu-buru. Seseorang berkata dengan dingin. Dia sangat terburu-buru untuk membuktikan dirinya. Percaya bahwa hanya karena dia memiliki sedikit pencapaian, dia sudah bisa pamer di Imperial Pass, orang lain berkata dengan dingin. Orang-orang itu semua berada di tahun-tahun mereka yang paling kuat, energi darah berkembang pesat, tetapi mereka sebenarnya semua adalah kultivator hebat alam pelepasan diri. Apa yang kalian semua buat begitu berisik? Si Hao menatap mereka, berbicara tanpa sedikit pun kesopanan. Apa yang kau katakan? Kau sudah terburu-buru hanya karena kau telah membunuh beberapa orang. Kau ingin membanggakan prestasimu kali ini? Yang muda harus rendah hati. Prestasimu akan selalu menjadi milikmu. Mengapa harus begitu tidak sabar untuk membuktikan dirimu sendiri? Seseorang berkata dengan dingin. Hentikan omongan sarkastikmu. Prestasiku sudah cukup untuk membutakan mata anjingmu. Jika kau dari keluarga Jin, maka merangkaklah kembali ke sana. Jika kau dari keluarga Wang, maka seretlah dirimu kembali. Jangan mencoba untuk menimbulkan masalah di sini. Si Hao memarahi. Anak muda, apa yang kau bicarakan? Aku benar-benar ingin melihat prestasi macam apa yang kau buat, berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Seseorang berteriak, membawa sekelompok orang dari arena bela diri. Sekelompok besar makhluk datang dan mengelilinginya. Mereka adalah makhluk dari semua klan yang berbeda, tingkat kultivasi mereka dari alam dewa surgawi hingga alam pelepasan diri, dari semua tingkat kultivasi yang berbeda. Itu karena Huang kembali. Ini memicu keributan besar, berita itu secara alami menyebar ke tempat ini juga. Ketika mereka melihat bahwa ada perselisihan antara dirinya dan yang lain, bagaimana mungkin ini tidak menarik perhatian? Tentu saja, ada sekelompok orang lain yang jelas berdiri bersama, tanpa seperti mereka menghadapi musuh bersama, samar-samar menentang Si Hao. Orang-orang yang menentang Si Hao secara langsung, memarahinya berdiri di tengah. Mereka tertawa dingin ke arahnya. Siapa orang-orang ini? Sangat menyebalkan, kata kelinci giok bulan. Sekelompok anak muda semuanya mengikuti. Ketika mereka melihat hamparan hitam besar di sisi lain, mereka semua mengerutkan kening. Apakah orang-orang itu ingin menentang mereka? Konflik mungkin muncul. Biasanya, orang-orang yang berlama-lama di arena bela diri semuanya suka berperang dan agresif. Hanya sedikit yang benar-benar memilih tempat ini untuk berkultivasi dan menyendiri. Itulah sebabnya banyak dari mereka suka berkelahi. Itu karena jika seseorang benar-benar ingin berkultivasi dan memasuki pengasingan, mereka semua akan memilih tempat yang tenang. Setiap klan memiliki tanah murni untuk kultivasi yang optimal. Itulah sebabnya makhluk-makhluk di sini semuanya mudah terpicu, suka berkelahi, mereka yang paling mudah menimbulkan konflik. Mereka yang datang untuk menonton drama itu berasal dari semua klan yang berbeda. Adapun mereka yang telah berkumpul, menanggung permusuhan dan mencibir, mereka sebagian besar adalah pengikut keluarga Jin, keluarga Wang dan yang lainnya, mungkin justru orang-orang dari klan-klan besar itu. Ada orang-orang yang mengenali identitas mereka, mengingatkan Si Hao, Lunar Jade Rabbit dan yang lainnya. Heh, apa gunanya ragu-ragu lagi? Cukup tunjukkan ubin prestasi Anda, tunjukkan kepada kami layanan luar biasa Anda. Kami sedang mengawasi, mari kita lihat berapa banyak yang ada, bagi Anda untuk menjadi sombong seperti ini. Seseorang di sisi lain mencibir. Yang disebut ubin prestasi adalah jenis ubin tulang yang dapat merekam jumlah musuh yang dibunuh oleh para kultivator Imperial Pass.
Si Hao dengan jelas ingat bahwa pertama kali dia memasuki medan perang, seorang kultivator tua di padang pasir yang luas memberinya satu. Saat itu, dia tidak tahu tentang hal ini. Baru setelah dia mulai membantai, dia baru menyadarinya. Terlalu dangkal, kamu baru saja membunuh beberapa musuh, tetapi kamu sudah percaya diri bahwa kamu tidak akan pernah salah, benar-benar percaya bahwa kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Datang terburu-buru untuk melaporkan prestasimu, ini hanya akan membuat dirimu terlihat menggelikan. Orang lain mengejek. Si Hao menatap sisi lain dengan dingin. Ketika dia mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang menentang Huang, yang berafiliasi dengan Jin dan Wang, tatapannya menjadi sangat dingin, menyingkirkan ketenangannya. Para pengikut yang disebut-sebut ini, serta garis keturunan langsung klan, benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Apakah mereka benar-benar ingin terus berselisih dengannya seperti ini? Namun, kelompok makhluk ini benar-benar cukup kuat, dengan para kultivator alam pemisah diri, terlebih lagi para kultivator hebat alam pelepasan diri. Mereka semua menatap Si Hao dengan dingin. Tentu saja, para kultivator hebat itu masih relatif menyendiri, saat ini tidak berada di garis depan. Mereka menahan senyum dingin di sudut bibir mereka, dengan tenang memperhatikan jalannya peristiwa. Namun, ada cukup banyak indikator untuk mengungkapkan bahwa orang-orang yang memprovokasinya pasti dihasut oleh para kultivator hebat, yang mencoba membuat Huang terlihat buruk. Inilah yang diharapkan oleh mereka yang menyimpan niat buruk, terlebih lagi yang benar-benar dibutuhkan oleh beberapa makhluk. Jika ada alasan yang masuk akal, yaitu mampu menurunkan kepahlawanan Si Hao, membuatnya menderita kekalahan telak, kekuatan-kekuatan besar itu akan merasa cukup senang. Kalian semua bertindak terlalu jauh, teriak Chang Gongyan. Merangkak kembali ke keluarga Jin dan keluarga Wang, kembalilah bersama tuan kalian. Semut bertanduk surgawi memiliki temperamen yang meledak-ledak, meskipun tubuhnya sangat kecil, suaranya memekakkan telinga. Sekelompok orang itu langsung menjadi dingin, melihat ke arahnya. Apa? Kalian ingin mengambil tindakan terhadapku? Semut bertanduk surgawi tidak gentar, menatap langsung ke arah mereka. Si Hao menghentikannya, berkata, "Ya aku memiliki prestasi, mereka hanya meludah. Biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka inginkan, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata." Si Hao berjalan menuju istana yang tidak jauh dari sana. Ubin tulangnya dapat diperiksa di sana, membuktikan keaslian dan nilai prestasinya. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, orang-orang di sisi lain semuanya terguncang. Beberapa dari mereka segera menyadari bahwa Huang mungkin benar-benar memiliki banyak keuntungan. Hanya seorang kultivator muda, berapa banyak kultivator yang bisa dia bunuh? Ketika kami membunuh kultivator hebat alam pelepasan diri, kami bahkan tidak terburu-buru, tetapi malah kembali setelah kami memiliki 2 kepala. Anak muda, benar-benar tidak sabaran. Seorang kultivator hebat berbicara. Namanya Luohan, tampak seperti dia setengah baya. Rambutnya yang panjang terurai, membawa senyum tipis di sana. Di mata mereka, bahkan jika Si Hao memiliki bakat pembengkok surga, alam kultivasinya masih rendah, pencapaiannya tidak akan terlalu mengejutkan dunia. Tentu saja, kata-katanya juga merupakan jenis penyelidikan, mencoba menguji reaksi Si Hao, mencoba mempelajari bagaimana pencapaiannya dari ini. Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Kamu boleh bersikap munafik semaumu, aku akan jujur pada diriku sendiri. Si Hao menjawab dengan dingin. Luohan menunjukkan sedikit amarah. Biasanya, para kultivator alam pelepasan diri berada di atas sana. Berapa banyak generasi muda yang berani berbicara seperti ini? Di mataku, ekor seseorang tampak seperti menunjuk ke langit, bahkan berani menentang para kultivator hebat. Apakah kamu merasa bahwa jasa yang kamu bangun sekarang sudah cukup untuk berbenturan dengan para seniormu? Kultivator setengah baya lainnya tertawa dingin. Dia mengenakan mahkota ungu emas di kepalanya, tubuhnya mengenakan rantai besi, tampak sangat berani dan kuat. Ini juga seorang kultivator hebat bernama Qilin, pengikut keluarga Jin. Namun, dia sendiri cukup kuat, telah lama memasuki alam pelepasan diri. Jelas bahwa orang-orang itu semakin merasa bahwa tidak mungkin Si Hao membangun jasa yang luar biasa. Bagaimanapun, dia masih sangat muda. Tentu saja ini jika mereka mengesampingkan peti kayu busuk itu. Kalau tidak ada cara untuk menilai ini, kontribusinya terlalu menantang surga. Anak-anak muda sekarang terlalu pelin-pelan dan linglung, tanpa sedikit pun keteguhan. Setelah memperoleh beberapa prestasi, ekor mereka segera mencapai langit. Luohan mengangguk. Kedua kultivator hebat itu berbicara satu demi satu, menargetkan Si Hao, membuat orang-orang mereka merasa semakin percaya diri.
Tidakkah kalian semua merasa seperti melewati batas? King Yi berbicara. Bahkan dia tidak bisa terus menonton ini. Biasanya, emosinya jelas tidak buruk. Apakah kamu ingin menggertak kami? Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, maka kami akan bertarung. Semut bertanduk surgawi yang agresif berteriak. Bajingan, jika kalian punya nyali, naiklah ke panggung makhluk tertinggi. Tekan kultivasi kalian dan bertarunglah di tingkat kultivasi yang sama. Aku akan mengalahkan 8 dari kalian sendirian. Cao Yusheng berteriak. Meskipun si gendut ini marah, dia tetap tidak ingin ditekan oleh seorang kultivator hebat. Itulah sebabnya dia berteriak untuk bertarung di tingkat yang sama. Luo Han dan Qilin keduanya mencibir, menggelengkan kepala, menjadi semakin yakin bahwa tidak mungkin Si Hao membangun prestasi besar di medan perang. Benar-benar kekanak-kanakan. Apakah kalian semua berpikir bahwa musuh akan menurunkan level kultivasi mereka ketika kalian semua menuju ke medan perang, melawan kalian semua di level yang sama? Kalian semua terlalu naif. Mereka mengejek. Apakah kalian semua merasa hebat hanya karena kalian adalah kultivator hebat? Si Hao berkata dengan dingin. Orang-orang ini memprovokasi dia lagi dan lagi. Dia merasa harus menjatuhkan mereka satu tingkat. Tepat pada saat ini, beberapa orang berjalan dari kejauhan, mereka semua orang yang dikenal, di depan Jin Kun dan Jin Yi. Mereka juga kultivator hebat alam pelepasan diri, semuanya dari garis keturunan langsung keluarga Jin. Selain itu, mereka ditemani oleh beberapa orang lain, di antaranya tidak sedikit dari keluarga Wang. Ambil tindakan, beri dia pelajaran. Tidak apa-apa meskipun dia terluka parah. Dari apa yang kami dengar, di luar tempat pengasingan Meng Tianzeng, lampu jiwa akan padam. Dia kemungkinan besar tidak bisa bertahan lagi. Sebelum orang-orang ini mendekat, mereka telah diam-diam mengirimkan suara, memberitahu Luo Han, Qilin, dan yang lainnya bahwa inilah saatnya untuk mengambil tindakan, memberi pelajaran kepada Huang dengan cara yang terhormat dan dapat dibenarkan. Selain itu, mereka membawa berita tentang Meng Tianzeng yang akan segera meninggal. Ini segera membuat kepercayaan diri orang-orang di sini melonjak. Kalau tidak, mereka tidak berani bertindak gegabah karena takut akan konsekuensinya. Jin Kun, Jin Yi, dan yang lainnya datang ke sini justru karena mereka tidak dapat menerima hasil ini, selalu mencari kesempatan untuk menghadapi Si Hao. Selain itu, mereka merasa Si Hao mungkin benar-benar telah membangun cukup banyak jasa, sehingga mungkin menimbulkan seruan kekaguman dari semua pihak. Jika sebelum dia melaporkan prestasinya, karena dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi para kultivator hebat, dan kemudian ditangani dengan benar, maka itu tidak diragukan lagi akan memberikan pukulan besar bagi kecemerlangannya. Ini sama saja dengan mengurangi kecemerlangan Si Hao, dengan sengaja menentangnya. Orang-orang keluarga Jin tidak pernah menyerah dalam hal ini, selalu ingin menekannya untuk jangka waktu tertentu. Ini terutama terjadi ketika, belum lama ini, Jin Zhan menderita kekalahan besar, membuat mereka merasa sangat sedih. Mereka benar-benar ingin langsung mengambil tindakan, menekan Si Hao. Anak muda, karena kamu cukup sombong, meremehkan para kultivator hebat, lalu bagaimana kalau aku memberimu beberapa petunjuk? Luo Han dan yang lainnya, setelah dihasut, bersiap untuk mengambil tindakan. Apakah menjadi anjing dari keluarga umur panjang yang membuat kalian semua merasa begitu sombong? Jelas bahwa Si Hao benar-benar marah. Sejak dia kembali, orang-orang ini menghentikannya berulang kali, menargetkannya, menentangnya. Apakah mengalahkan Jin Zhan tidak cukup? Kata-kata ini benar-benar tidak sopan. Wajah orang-orang itu langsung pucat pasi. Qilin sangat dingin, berkata dengan suara dingin, kami bahkan telah mengambil kepala para kultivator alam pelepasan diri, namun kami tidak pernah datang untuk melaporkan pencapaian dengan cara yang begitu menonjol. Hari ini, aku akan menguji junior ini sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, karena bahkan dia merasa seperti sedang menindas yang lemah sebagai yang kuat. Dia berkata dia sedang mengujinya, tetapi ini jelas untuk berurusan dengan Si Hao. Kalian, dan kalian semua bisa menyeret diri kalian sendiri. Wajah Si Hao tanpa ekspresi, menunjuk Luo Han, Qilin, Jin Kun, Jin Yi, dan yang lainnya. Anak muda, satu orang saja sudah cukup untuk mengujimu. Kau tidak memiliki kualifikasi untuk memilih gurumu sendiri. Qilin berkata dengan dingin. Si Hao berkata dengan acuh tak acuh, karena ini adalah ujian, maka hanya aku yang dapat menilai kalian semua dengan benar. Aku sebenarnya ingin melihat apakah kalian semua, para kultivator hebat, benar-benar memiliki kualifikasi untuk dihormati oleh orang lain,
Atau apakah reputasi kalian tidak mencerminkan kenyataan, hanya memiliki penampilan? Aku menduga bahwa apa yang disebut musuh yang kalian bunuh, pahala yang diperoleh, semuanya diencerkan, tidak diperoleh oleh kalian sendiri. Seketika itu juga, suasana menjadi tegang hingga ekstrim. Tidak seorang pun akan menduga Si Hao cukup berani untuk secara langsung menentang para kultivator hebat. Terlebih lagi, menantang beberapa kultivator hebat bersama-sama. Efek dari ini terlalu besar, membuat makhluk-makhluk di sini semua tercengang. Satu kesalahan saja dan akan ada masalah besar. Jika Jin Kun, Jin Yi, Luo Han, dan yang lainnya menjadi marah, mereka mungkin sengaja menyerang dengan keras. Bagaimana jika ada bahaya bagi hidupnya? Si bocah, kau gila? Meskipun bajingan-bajingan ini penuh kebencian, kau tidak perlu membiarkan emosimu memengaruhi keputusanmu seperti ini. Kelinci giok bulan buru-buru mencoba menghentikannya. Itulah yang kukatakan. Jangan cemas, tidak perlu bertengkar dengan mereka. Kita akan meminta Tetua Agung Meng Tianzeng untuk berurusan dengan mereka ketika kita kembali. Cao Yusheng buru-buru menyarankan. King Yi bahkan melangkah maju, mencengkeram ujung pakaiannya, menggelengkan kepalanya, memberi isyarat agar dia menahannya, bahwa dia tidak bisa benar-benar berselisih dengan mereka, atau dia akan menderita. Adapun Su Tuo Agung, Lan Xian, dan yang lainnya, mereka semua berbicara dalam hati, membuat Si Hao bertahan. Mereka semua adalah generasi muda. Di masa lalu, mereka mungkin saling bersaing, tetapi sekarang, mereka semua rasional. Bahkan Tuo Guyulong, pemilik kereta perang 5 Roh Qi Hong dan yang lainnya menyatakan agar Si Hao tidak bertindak gegabah. Hanya seekor semut bertanduk surgawi kecil yang masih tidak puas, berteriak berisik, mendukung Si Hao, mengatakan bahwa dia akan mengundang beberapa orang untuk menghajar habis para kultivator hebat ini. Kata-kata semut kecil itu terlalu kasar, membuat ekspresi Jin Kun, Jin Yi, dan yang lainnya menjadi tidak berperasaan, semuanya menunjukkan niat dingin. Kalian semua sangat menindas. Apakah kalian tidak takut Tetua Agung Meng Tianzeng akan marah, jika Raja 10 Mahkota? Amarah makhluk agung akan mengakibatkan mayat-mayat tak berujung, sungai-sungai darah, efeknya terlalu besar. Hehe, anak muda, kau terlalu banyak berpikir. Kami lupa memberitahumu sesuatu. Kami baru saja menerima berita bahwa di tempat pengasingan Meng Tianzeng, lampu jiwa yang tergantung di luar akan padam. Jin Yi berkata sambil lalu, tidak menunjukkan rasa hormat ketika menyebut Tetua Agung. Apa? Sekelompok orang itu semua tercengang. Tetua Agung akan mati? Ini terlalu tiba-tiba, bisa dikatakan itu datang seperti badai besar. Ini terlalu memengaruhi. Berita itu menggemparkan, itu pasti akan membuat seluruh Imperial Pas terguncang. Apakah ini nyata? Semua orang tidak berani mempercayai ini. Ketika Si Hao mendengar ini, dia merasakan sakit yang tajam di dalam, merasa sangat khawatir. Namun, tak lama kemudian, dia menjadi tenang, mengingat kata-kata yang diucapkan Tetua Agung kepadanya sebelum mereka berpisah. Dia segera menenangkan diri, karena dia yakin Tetua Agung tidak akan sakit. Saat ini, kemungkinan terbesarnya adalah persis seperti yang dikatakan Tetua Agung, bahwa dia akan menyerang hingga batasnya, mencoba melakukan semacam transformasi. Mungkin saat ini, fluktuasi hidupnya menjadi redup, tetapi Si Hao sangat yakin bahwa Tetua Agung tidak akan mendapat masalah. Ini kemungkinan besar juga merupakan sebuah kesempatan. Tetua Agung mencoba masuk ke alam yang indah, sambil mengamati dunia luar dengan dingin pada saat yang sama. Ini adalah pemahaman diam-diam yang dimiliki Si Hao dengan Tetua Agung. Dia yakin bahwa Tetua Agung tidak akan mendapat masalah. Anak muda, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian dan kedalaman langit dan bumi, memprovokasi orang-orang yang seharusnya tidak kamu lakukan. Sungguh menyedihkan. Luo Han menggelengkan kepalanya, berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat ini, banyak orang merasa sulit untuk tenang, gelombang besar bergolak di dalam diri mereka. Namun, singa emas yang menjadi tunggangan Si Hao tetap sangat tenang, matanya memperlihatkan ekspresi aneh. Tidak ada yang lebih memahami kekuatan Si Hao daripada dia. Dia secara pribadi menyaksikan saat dia membunuh lebih dari 1 atau 2 kultivator hebat. Saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Luo Han, ekspresinya aneh, terlihat seperti sedang menonton drama, mengamati dengan tenang seperti pengamat. Huang, bakatmu tidak buruk, jika kamu bekerja cukup keras, kamu akan segera sebanding dengan kami. Namun, kamu terlalu tidak sabaran, perlu lebih rendah hati. Izinkan aku memberimu beberapa petunjuk. Kata Jin Kun. Wajahnya tidak merah,
sangat tenang. Dia jelas ingin menaklukkan Si Hao, tetapi dia berbicara dengan cara yang tidak tahu malu. Namun, di mata singa emas, itu tampak lebih tidak masuk akal. Dia ingin memberi petunjuk kepada Huang. Dia memperkirakan bahwa bahkan jika dia tidak langsung ditampar sampai mati oleh Huang, dia masih akan dipukuli menjadi 8 bagian. Haha, hehe. Qilin berjalan dari arah lain, praktis mengelilingi Si Hao. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya tertawa beberapa kali, membawa penghinaan. Dia tidak ingin berbicara terlalu banyak. Ayo, ayo, ayo. Bukankah kau ingin memberi kami ujian? Orang tua ini akan datang, mari kita lakukan pemeriksaan yang tepat. Mari kita lihat keterampilanmu, jangan ragu untuk datang padaku. Kata Jinyi. Dia seorang yang lebih tua, dibandingkan dengan 3 lainnya, usianya jauh lebih tua. Baiklah, kata-katamu, biarkan aku menyerangmu sesukaku. Si Hao mendesak singa emas itu, menyerbu ke depan, dan kemudian langsung mengambil tindakan. Hong! Dia menyerang ke arah Jinyi. Karena pihak lain memintanya, maka tidak ada lagi yang bisa dia katakan, dia hanya akan memuaskannya. Jinyi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa pihak lain secepat ini? Dia mengangkat tangan, melakukan pembelaan. Namun, telapak tangan dan jari-jari Si Hao bersinar, bergerak melewati tangan itu. Dengan suara honglong, dia menampar. Pak! Itu terlalu keras dan jelas, menutupi seluruh wajahnya. Ah! Jinyi berteriak, wajahnya berseri-seri, darah di mana-mana, seluruh tubuhnya terhuyung mundur. Semua orang menjadi ketakutan. Jinyi dipukul begitu mereka bertemu, terlebih lagi di wajahnya. Ini terlalu menyedihkan, bukan? Bahkan singa emas itu terkejut, tentu saja, itu berbeda dari yang lain, merasa tamparan ini terlalu ringan, sebenarnya tidak membunuhnya atau membuatnya terbang. Ini sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan Huang. Mengapa kamu seceroboh ini? Jin Kun berkata dengan suara rendah. Mereka berdua dari keluarga Jin, bahkan membuatnya merasa malu. Ini mungkin metode rahasia legendaris Immortal Thread Winding Hand. Kecepatannya sangat cepat, metode yang penuh dengan misteri yang mendalam, sangat sulit untuk dihindari. Qilin curiga, menjelaskan seperti ini. Tidak ada yang percaya bahwa kekuatan Si Hao sangat kuat, bahwa dia sebenarnya sekuat seorang kultivator hebat alam pelepasan diri. Tentu saja, ini tidak dapat disalahkan pada mereka, karena terlalu sulit untuk membayangkan seorang anak muda berusia 20-an tahun mampu mengejar para kultivator hebat alam pelepasan diri. Seseorang harus memahami bahwa semakin tinggi alam kultivasi seseorang, semakin sulit untuk melintasi alam kultivasi besar untuk bertarung, itu terlalu sulit. Para kultivator selalu maju menanjak. Pada akhirnya, mereka yang dapat mencapai puncak semuanya adalah individu yang luar biasa, semuanya jenius. Ketika mereka semua adalah tipe orang ini, bagaimana mereka bisa melintasi alam untuk bertarung? Ini tidak realistis. Si Hao memperlihatkan senyum tipis dan berkata, aku berhasil. Jadi, apakah ujiannya akan seperti ini? Lagi. Jinyi sangat marah. Dia benar-benar sangat marah. Wajah apa yang tersisa? Bahkan jika Si Hao dikuliti hidup-hidup, dia mungkin akan diejek oleh orang lain untuk waktu yang lama setelah mendengar bahwa dia ditampar di wajahnya oleh seseorang dari generasi muda. Apakah kamu masih akan membiarkanku memukulmu? Tanya Si Hao. Junior, jika kau punya cara, jangan ragu untuk menunjukkan semuanya padaku. Jinyi marah, namun kali ini, dia mengerahkan seluruh kemampuannya, bersikap sangat hati-hati. Dia tidak berani bertindak ceroboh lagi. Selain itu, di sekujur tubuhnya, energi pertempuran meluap, cahaya ilahi melonjak. Dia sudah menambahkan pertahanan, ingin membuat Si Hao membayar atas tindakannya. Pada saat yang sama, Luo Han, Qilin, dan Jin Kun juga berjalan maju, menekan jalan mereka ke depan, wajah mereka membawa niat dingin, melepaskan tekanan kultivasi mereka yang lebih besar. Hati-hati, Si Hao, jangan mencoba untuk menjadi berani. Beberapa orang masih menasihati. Kau keras kepala sekali, mengapa kau tidak mendengarkan nasihat kami? Kelinci Giok Bulan dan anak-anak muda lainnya merasa tidak puas, sangat khawatir, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Si Hao. Mereka sangat frustrasi hingga mulai menghentakkan kaki. Hanya singa emas itu sendiri yang mengumpat dalam hati. Huang benar-benar orang yang tidak baik, begitulah pendapatnya. Terlalu tidak jujur, tidak baik.
Bukankah kau hanya menindas orang lain? Singa emas itu menggerutu dalam hati. Pada saat yang sama, ia menjadi semakin berhati-hati, karena ia menemukan bahwa Si Hao sebenarnya tidak begitu baik dan tulus. Ia jelas lebih kuat dari pihak lain, tetapi ia masih menarik mereka selangkah demi selangkah, mengambil inisiatif untuk diserang. Ketika ia memikirkan bagaimana ia berakhir, ia benar-benar bersimpati. Kalian semua juga ingin dipukuli olehku? Si Hao melihat ke arah Luo Han, Qilin, dan Jin Kun, mereka bertiga. Hentikan kesombonganmu, bocah, jika kau bisa memukul kami semua, maka itu benar-benar keajaiban. Seolah-olah matahari akan terbit dari barat. Luo Han tertawa terbahak-bahak. Qilin bahkan lebih menatapnya dengan dingin, berkata, kamu berani bertindak tak terkendali bahkan di depan mataku? Kamu benar-benar kurang cerdas. Setelah mengetahui Meng Tianzeng akan segera mati, kamu bahkan berani bertengkar dengan keluarga Jinku. Ini benar-benar tidak bijaksana, kata Jin Kun. Selain itu, dia berkata dengan tawa dingin, datang dan terima hukumanmu. Kalian semua ingin dipukuli satu demi satu. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginan kalian, kata Si Hao. Segera setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan samar, mengaktifkan kecepatan Dewa Kunpeng dan metode rahasia Kaisar Petir, membawa kecepatannya ke ekstrim. Selain itu, dia menampilkan 8 bentuk Buddha soliter, menyerang orang-orang ini secara terpisah. Pada saat ini, langit dan bumi bergetar. Kemudian, segera setelah itu, semuanya berhenti. Mereka semua sangat terguncang, kemudian, mereka menjadi seperti patung kayu. Itu karena pada saat itu, Jin Yi ditampar di wajah oleh Si Hao lagi, darah di mana-mana, wajahnya meledak terbuka. Kali ini, dia tidak terhuyung mundur, tetapi langsung terbang keluar, memuntahkan darah berulang kali, tulang wajahnya bahkan terbentur sampai melengkung, hampir mati. Di sisi lain, Jin Kun juga sangat menderita, hidungnya diinjak-injak oleh Si Hao, pangkal hidungnya patah, wajahnya ambruk, darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya, menyembur keluar dari ketujuh lubang kepala. Dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan, seluruh tubuhnya terinjak-injak ke tanah. Adapun Luo Han, sebuah telapak tangan menghantam wajahnya dengan kejam, suaranya tajam dan jelas, segera membuat semua giginya terbang keluar, darah berceceran di mana-mana. Pada saat yang sama, tulang depannya bahkan retak, telapak tangan itu hampir menghantam tengkoraknya hingga berkeping-keping. Adapun Qilin, sebelumnya, dia masih mencibir, percaya diri dengan statusnya. Namun, ketika dia melihat pemandangan ini, bulu kuduknya berdiri tegak, berlari cepat. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa lolos dari serangan itu. Tangan Si Hao menghantam ke bawah, langsung mematahkan tulang belakangnya, membuatnya terbang, jatuh ke dalam genangan darah. Semua ini terjadi terlalu cepat, dalam sekejap. Pada akhirnya, orang-orang ini masih agak meremehkan Si Hao, berpikir bahwa tidak mungkin generasi muda bisa membuat keributan sebanyak itu. Kenyataannya, Si Hao tidak hanya lebih kuat dari mereka, kecepatannya lebih tinggi, dia bahkan mengerahkan seluruh kemampuannya. Jadi, pada saat itu, keempat orang yang meminta pemukulan semuanya mengalami bencana, akhir mereka terlalu menyedihkan. Wajah Jin Yi bersemu merah sekali lagi. Sungguh menyedihkan, darah mengalir kemana-mana. Pangkal hidung Jin Kun patah, berdarah dari ketujuh lubang hidungnya. Gigi Luo Han beterbangan kemana-mana, bercampur darah. Tulang belakang Qilin patah, dia sendiri jatuh ke tanah. Keempat ahli hebat itu lebih menyedihkan daripada siapapun, semuanya dalam keadaan menyedihkan, begitu tertekan hingga mereka ingin mati, sudah gila. Hasil ini, lupakan saja mereka yang tidak mampu menanggung ini, bahkan makhluk-makhluk di sekitarnya tercengang, tidak percaya. Mereka adalah 4 kultivator hebat alam pelepasan diri, tetapi mereka dibantai oleh Huang begitu saja? Ini terlalu aneh, semua orang merasa ini tidak masuk akal. Mereka adalah kultivator hebat yang telah terkenal selama bertahun-tahun, memiliki reputasi hebat di Imperial Pass, tetapi pada akhirnya, mereka tidak sebanding dengan bocah berusia 20-an tahun. Banyak orang ketakutan, semuanya menganggap ini tidak masuk akal, sangat sulit dipahami. Mengapa 4 ahli hebat yang meminta untuk dipukuli, benar-benar menjadi kenyataan? Sungguh menyedihkan lihat, Jin Yi awalnya bermartabat, tetapi sekarang, rambut putihnya seperti kain pel, wajah kecil itu, tidak, harus dikatakan wajah tua itu mekar seperti bunga. Orang yang mengucapkan kata-kata sarkastik semacam ini tentu saja adalah Cao Yusheng. Dia adalah orang pertama yang kembali ke kenyataan, mengejek mereka. Bunga-bunga ini tampaknya agak lesu,
tidak begitu cemerlang. Kelinci giok bulan setuju dengan apa yang dikatakannya. Dia sudah sangat tua, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat memeras air darinya? Mekarnya bunga jenis ini disebut romansa berwarna darah. Cao Yusheng tertawa terbahak-bahak. Sekelompok orang itu semua mengungkapkan ekspresi aneh, termasuk mereka yang awalnya merasa bermusuhan terhadap mereka. Adapun Qing Yi, Su Tuo Agung, Tuo Guyulong, dan sekelompok besar anak muda, mereka sudah lama tidak dapat menahan diri, tertawa terbahak-bahak. Keempat ahli hebat itu sangat marah. Segalanya terlalu menyedihkan, ditakdirkan untuk menjadi tak terlupakan. Ini bisa dianggap sebagai contoh rasa malu yang luar biasa, benar-benar dipukuli oleh generasi muda sampai sejauh ini. Mencari kematian. Luo Han meraung. Dia tampak seperti berusia parubaya, sangat heroik, tetapi saat ini, penampilannya benar-benar menyedihkan. Itu karena semua giginya telah tanggal, menampar wajahnya, sedikit galak, 5 organ sensorik melengkung, lama terdistorsi, tengkoraknya bahkan hampir terbelah. Paman, Anda sudah berusia parubaya, Anda telah menua sebelum waktunya, semua gigi tanggal, tetapi Anda masih memiliki temperamen yang cukup. Anda harus minum lebih banyak teh untuk mengurangi panas dalam. Si kelinci kecil mengejek. Wajah Luo Han pucat pasi, langsung mengulurkan tangan besarnya ke arah kelinci giok bulan. Dia benar-benar sangat marah. Kali ini, dia benar-benar dipermalukan, dan kemudian bahkan diejek oleh seorang gadis kecil, membuatnya marah besar. Namun, yang menunggunya adalah Huang. Dia telah lama melompat dari singa emas, menghadapinya, beberapa tinju menghantam. Tubuh Luo Han bergetar hebat, batuk seteguk darah dengan suara wah, tubuhnya melayang. Itu karena udara di dadanya terhempas keluar, jiwanya menjadi tidak stabil, sangat menderita. Aku datang untuk menyelesaikan masalah, teriak Jin Kun. Dia bergegas mendekat, sangat marah. Kali ini, mereka benar-benar telah mempermalukan diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima begitu saja? Sayangnya, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menerima ini, mencari alasan dari kelalaian, tidak sepenuhnya menyadari perbedaan di antara mereka. Kali ini, Si Hao memadatkan jejak kaisar petir, menyerang tubuhnya beberapa kali. Beberapa sambaran petir menyambar tubuhnya, salah satunya bahkan lebih menusuknya. Keadaan Jin Kun saat ini terlalu mengerikan untuk ditanggung. Seluruh tubuhnya hangus hitam, bergelombang dengan gelombang asap bening, melepaskan gelombang bau hangus, tubuhnya hampir matang. Ini membuat orang menghirup udara dingin. Seorang kultivator hebat dikalahkan oleh Si Hao begitu saja. Jika bukan karena dia merasa takut menahan diri untuk membunuh orang di Imperial Pass, Jin Kun pasti sudah mati. Ini terutama terjadi ketika Si Hao terlalu santai. Di bawah serangan keempat ahli, sosoknya berkedip-kedip, serta kekuatan besar yang mengerikan benar-benar membuat orang sangat khawatir. Apakah ini kekuatannya? Dia semudah ini, namun dia sudah mengalahkan seorang kultivator hebat alam pelepasan diri. Ini benar-benar aneh. Monster macam apa dia? Saat ini, lupakan sekelompok anak muda, bahkan sekelompok monster tua di tahap akhir alam pelepasan diri merasa ngeri. Itu karena anak muda ini terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak mencapai level itu, namun dia sudah membunuh para kultivator alam pelepasan diri. Seberapa menantang surga ini? Pada saat ini, Qilin, Jin Yi, dan yang lainnya menjadi benar-benar diam. Huang menekan mereka bukanlah suatu kebetulan, tetapi karena dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Hal ini membuat mereka sangat tergerak, merasakan gelombang ketakutan di dalam. Mereka belum pernah melihat ahli muda yang hebat seperti itu. Dia benar-benar bisa bertarung melawan tokoh generasi yang lebih tua dalam pertempuran yang menentukan. Orang harus mengerti bahwa mereka bukanlah orang biasa, tetapi lebih merupakan kultivator alam pelepasan diri, alam kultivasi besar di bawah tingkat makhluk tertinggi. Semua orang merasakan bahwa Huang bahkan lebih hebat dari yang mereka bayangkan, melampaui penalaran normal, dapat dianggap sebagai individu yang unik dan tak tertandingi. Bagaimana Anda akan melatih orang aneh seperti ini? Ekspresi Jin Yi, Luo Han, Jin Kun, Qilin, dan yang lainnya menjadi pucat. Ketika mereka memikirkan tentang penampilan mereka beberapa waktu lalu, saat ini, mereka sangat malu sehingga tidak dapat menunjukkan wajah mereka. Mereka datang justru untuk mencari masalah, tetapi pada akhirnya, mereka berakhir dalam kesulitan ini. Ketika mereka memikirkannya dengan saksama, mereka merasa seperti bertingkah seperti badut. Karena mereka menggonggong seperti ini, Huang tampak lebih baik. Setelah ratusan ribu tahun, ketika orang-orang dari dunia selanjutnya mengungkit hal-hal masa lalu lagi,
mereka mungkin akan menjadi kontras yang paling menyedihkan, menjadi percikan kecil di sepanjang jalan Huang menuju kebesaran. Pada saat yang sama, banyak orang bergerak, mengirimkan berita, memberitahu tingkat yang lebih tinggi dari berbagai klan. Seorang anak muda sekuat ini, tidak akan terlalu berlebihan untuk menyebutnya yang paling kuat dalam sejarah, bukan? Dia layak untuk diperhatikan dengan saksama. Penampilan Huang benar-benar tak terbayangkan, yang pasti menarik perhatian semua pihak. Itu karena dalam perspektif beberapa orang, sejak awal sejarah era besar ini, belum pernah ada anak muda sekuat ini. Tidak ada yang menduga prestasi Huang di masa depan. Jika dia diberi waktu, kekuatannya pasti akan mengintimidasi dunia. Pada saat ini, Imperial Pass terguncang. Dibandingkan dengan berita tentang kembalinya Si Hao, goncangan informasi baru-baru ini tidak kalah, menimbulkan keributan besar. Apakah kamu yakin bahwa dia mengalahkan 4 kultivator hebat alam pelepasan diri hanya dengan kultivasi alam pemisahan diri tahap tengah? Tidak mungkin. Semakin tinggi kultivasinya, semakin sulit untuk melintasi alam dan bertarung. Bagaimana dia mencapai ini? Si Hao bangkit melalui satu pertempuran. Semua pihak sangat mementingkan acara ini. Sulit untuk tidak menjadi pusat perhatian bahkan jika dia tidak mau, tidak diketahui berapa banyak orang yang secara pribadi bergegas ke sini, ingin mencari konfirmasi. Jika tidak berada di dalam Imperial Pass, dengan amarah Si Hao, dia pasti akan melumpuhkan Jin Kun, Luo Han, dan yang lainnya. Namun, Imperial Pass memiliki aturan Imperial Pass. Dia berbalik, tidak menatap mereka berempat, langsung berjalan menuju sebuah bangunan besar. Ketika dia melewati arena bela diri, semua orang secara tidak sengaja menyingkir, semuanya membawa ekspresi penghormatan. Kau membuat kami semua khawatir tanpa alasan. Orang ini sangat kuat, kita harus menginterogasinya dengan benar bagaimana dia melakukan ini. Kelinci kecil itu berteriak. King Yi, Chang Gongyan, Cao Yusheng dan yang lainnya menghela napas lega, benar-benar rileks. Kalau tidak, sebelumnya, mereka benar-benar harus menyeka keringat. Cepat dan lihat prestasi seperti apa yang dibawa Huang kembali. Beberapa orang tersentak, semuanya penuh harapan. Mereka menyerbu ke depan, berharap melihat ini sampai akhir. Sebelumnya adalah satu hal, sekarang, Huang menunjukkan kekuatan sejatinya, bahkan mampu mengalahkan para kultivator alam pelepasan diri, jadi bagaimana prestasinya bisa menjadi normal? Semua orang merasa seperti dia pasti membunuh para kultivator hebat alam pemisahan diri di luar perbatasan sunyi. Kalau tidak, dia pasti tidak akan penuh percaya diri ini. Sementara itu, makhluk-makhluk dari berbagai klan yang datang untuk memastikan pertempuran menentukan Si Hao dengan Jin Kun dan yang lainnya juga segera bergegas, sangat ingin melihat hasil pertempurannya. Ini awalnya adalah hal yang sangat biasa, tetapi pada akhirnya, itu menarik perhatian semua pihak. Banyak kekuatan besar memperlakukan ini dengan hati-hati, ingin melihat prestasinya. Aula istana itu megah, sangat besar dan tinggi. Letaknya di sebelah arena bela diri, hikmat dan bermartabat. Si Hao memasuki istana. Para tetua membuka mata mereka, melihat ke arahnya, semuanya menampakkan ekspresi aneh. Mereka belum pernah melihat seseorang membuat keributan sebesar ini saat melaporkan pencapaian. Anda bisa menyerahkannya kepada saya, kami akan memeriksanya dengan serius. Seorang tetua mengulurkan tangan. Si Hao menyerahkan ubin tulang itu, sangat tenang, tidak merasakan sedikit pun kegugupan. Di luar aula istana, tidak diketahui berapa banyak orang yang melihat ke sana, semuanya menebak seberapa besar kontribusinya. Dapat dikatakan bahwa mata diarahkan ke sini dari segala arah. Saya menduga bahwa Huang telah membunuh setidaknya 2 kultivator hebat. Saya yakin itu tidak akan tampak terlalu tidak masuk akal bahkan jika dia membunuh 5 kultivator hebat alam pelepasan diri. Kalian semua salah. Ada pasukan besar yang begitu besar di luar perbatasan sunyi. Apakah Huang memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan? Terlebih lagi, saat itu, lawan-lawannya sebagian besar adalah generasi muda. Seseorang membalas, tetapi kata-katanya cukup masuk akal. Itu karena mereka tahu ketika Huang sedang melempar dan berputar di luar, dia sebelumnya dikelilingi oleh generasi muda. Ini adalah kekuatan utama yang harus dia hadapi. Bagaimanapun, Huang memiliki kekuatan seperti itu. Membunuh beberapa kultivator hebat jelas merupakan sesuatu yang bisa dia lakukan. Kita seharusnya tidak melebih-lebihkannya. Bagaimana jika dia tidak membunuh sebanyak itu, atau bahkan tidak membunuh satupun kultivator hebat? Ada orang-orang yang sangat menghargai Si Hao, tetapi tentu saja ada orang-orang yang ingin merendahkannya. Di luar aula istana, suasana menjadi riuh. Tak lama kemudian, semua orang menutup mulut mereka,
Karena para tetua itu semua bergandengan tangan untuk memeriksanya, mulai mengaktifkan ubin tulang itu, tepatnya benda yang secara otomatis merekam hasil pertempuran. Cepat dan lihat, itu menyala. Ini membuktikan bahwa dia telah membunuh para kultivator alam pemisah diri, jumlahnya tidak sedikit. Dia benar-benar cukup kuat. Seseorang mengangguk. Bagaimana dengan para kultivator alam pelepasan diri? Jangan bilang dia tidak membunuh satu pun. Ada beberapa yang tertawa dingin. Hong! Tepat pada saat ini, ubin tulang itu bersinar, menjadi sangat cemerlang, garis-garis cahaya melesat keluar satu demi satu, menembus istana kuno, menyerbu ke awan. Pemandangan ini terlalu mengejutkan. Ini adalah pemandangan yang tidak teratur dari pencapaian yang luar biasa, kontribusi yang luar biasa. Seseorang berteriak. Mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya Si Hao. Berapa banyak makhluk asing yang dia bunuh? 1, 2. Ada seseorang yang menghitung, karena mereka ingin menghitung dengan tepat berapa banyak garis cahaya yang melesat ke surga. Satu garis mewakili kehidupan yang dituai dari seorang kultivator hebat. Tak lama kemudian, semua orang tercengang. Jumlahnya tidak sedikit, juga tidak puluhan, jumlahnya sudah lebih dari 100. Ini berarti setidaknya 100 nyawa ahli hebat telah direnggut. Mustahil. Bahkan jika dia adalah Raja Abadi yang bereinkarnasi, tidak mungkin dia bisa langsung membunuh sebanyak ini di tahap tengah alam pemisahan diri. Ini tidak realistis, teriak seseorang. Namun, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ubin prestasi ada di sana, pencapaian pertempuran tidak dapat ditutup-tutupi. Inilah efektivitas kebenaran. Banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Huang terlalu menantang surga. Bagaimana dia melakukan ini? Mereka merasa ini mustahil untuk dipahami. Hong! Ubin tulang terus bersinar, terlebih lagi menjadi lebih cemerlang, hampir lebih intens. Surga, mengapa ada ribuan garis cahaya? Ini terlalu mengerikan. Dari alam dewa surgawi ke alam Dao Void, dan kemudian ke alam pemisahan diri dan pelepasan diri, dari setiap level. Apakah Huang membunuh ribuan pria asing selama beberapa hari ini? Ini tidak mungkin, terlalu mengerikan. Sekelompok orang berteriak, tidak dapat memperdulikan penampilan mereka. Jin Kun, Qilin, Jin Yi, Luo Han dan yang lainnya juga mengikuti, justru ingin melihat seberapa hebat Huang sebenarnya, seberapa besar kontribusinya. Sekarang, mereka semua dibutakan. Huang hanyalah Raja Iblis yang bereinkarnasi. Dia melintasi alam, membunuh banyak musuh, kontribusinya luar biasa. Pada saat yang sama, di luar Imperial Pass, di kedalaman gurun yang luas, gelombang energi tak terbatas dilepaskan, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Tepat pada saat ini, Heaven Abyss bergoyang, seolah-olah akan runtuh. Kemudian, Imperial Pass benar-benar bergetar untuk pertama kalinya. Paling tidak, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya di era yang hebat ini. Tidak bagus, raja-raja abadi dari pihak asing telah muncul. Apakah mereka mencoba untuk menyerbu dengan paksa melalui Heaven Abyss, akan datang mengetuk pintu kita? Seseorang berspekulasi. Kiamat benar-benar akan tiba. Bisakah raja-raja abadi menerobos Heaven Abyss? Jika itu masalahnya, Imperial Pass pasti akan ditembus. Beberapa orang berteriak. Di padang pasir yang luas itu, Heaven Abyss berputar seperti mata lautan, seperti corong raksasa. Hanya saja, itu terbalik, bergetar hebat. Di kedalaman padang pasir yang luas, sebuah kitab suci agung terdengar, dekret magis misterius terbakar satu demi satu, menghasilkan simbol-simbol dalam kehampaan satu demi satu, ingin menembus Heaven Abyss itu. Setiap orang memiliki semacam perasaan bahwa di batas langit dan bumi, ada beberapa makhluk yang duduk di sana, seolah-olah mereka duduk di masa prasejarah. Keberadaan abadi pihak lain tidak diragukan lagi mencoba untuk menerobos semua rintangan, membantai jalan mereka ke Imperial Pass. Di luar Imperial Pass, dekret-dekret naik ke udara satu demi satu, terbakar di sana, seolah-olah upacara pengorbanan kuno sedang diadakan. Di padang pasir emas yang luas, trompet berbunyi. Seolah-olah pasukan agung yang tak berujung menyerang Imperial Pass. Jurang hitam seperti corong raksasa yang diikat ke tempat ini. Itu terus berputar, melepaskan suara gemuruh. Ada kilat berwarna hitam yang saling terkait, daging dan darah menghujani. Selain itu, ada suara individu Dao abadi yang menangis,
samar-samar terdengar di tengah badai besar. Seolah-olah ada banyak makhluk kuno yang bangkit kembali, semuanya membungkuk dan meraung di sini. Pemandangan itu sangat mengerikan. Saat Dekrit di kejauhan padang pasir yang luas naik ke udara, mempersembahkan pengorbanan di medan perang, Heaven Abyss mengalami perubahan yang mencengangkan. Seolah-olah akhir dunia sedang turun. Petir berwarna hitam dan berwarna darah saling terkait. Hujan darah yang lebih besar mengalir turun. Langit dan bumi bergetar, bumi yang besar berguncang. Imperial Pass sangat besar. Dinding-dinding kuno semuanya ditumpuk dari sisa-sisa bintang, tetapi saat ini, dinding-dinding itu berguncang, seolah-olah akan runtuh. Ini adalah aura aneh yang menyebar, beriak melalui tempat ini. Aura itu menyebar tanpa batas, tidak ada jarak yang tidak dapat ditempuhnya, menelan langit di atas dan bumi di bawah. Apakah raja-raja mayat hidup akhirnya bangkit sepenuhnya? Mereka akan mengambil tindakan. Di dalam Imperial Pass, seorang tetua tiba-tiba membuka matanya. 2 garis cahaya dingin dilepaskan. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun dia telah duduk, tubuhnya tertutup debu. Bahkan wajahnya seperti ini, penuh debu, menutupi permukaan tubuhnya, seolah-olah dia adalah patung tanah liat. Ini adalah salah satu makhluk altar leluhur yang tak tertandingi. Bahkan ketika peti kayu busuk itu dibawa kembali, dia masih belum muncul. Sekarang setelah dia merasakan perubahan di dunia luar, dia terbangun. Kekuatan keberadaan yang abadi. Ada orang-orang yang melepaskan desahan cahaya di tempat lain. Bahkan Jin Taijun pun seperti ini. Dia berdiri di atas gunung kuno, menatap batas cakrawala. Meskipun mereka terlindungi di dalam Imperial Pass, dia masih terguncang di dalam. Itu karena ini adalah aura seorang raja yang tak pernah mati, yang menyelimuti segalanya saat aura itu menyapu. Bahkan dengan pertahanan Imperial Pass, fluktuasi misterius semacam itu tampaknya masih bisa menembus. Namun, ini tidak memiliki kekuatan penghancur, hanya semacam tekanan samar, yang membuat makhluk tertinggi merasakan semacam alarm batin, serta semacam tekanan. Hanya mereka yang bisa merasakan hal semacam ini, karena yang lain sama sekali tidak menyadarinya. Mereka hanya tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di luar perbatasan sunyi, tetapi tanpa mencapai level itu, mereka tidak bisa merasakan tekanan mengerikan dari raja-raja yang tidak pernah mati. Itu adalah rusa yang diintimidasi oleh auman singa, sementara semut tidak menyadarinya. Semut secara alami merujuk pada para kultivator di atau di bawah alam pelepasan diri. Tentu saja, ini tidak mutlak, ada beberapa kultivator alam bawah yang masih merasakan ini, misalnya, Si Hao. Dia dalam hati merasa khawatir, merasa seolah-olah gunung abadi yang agung sedang runtuh, akan menghancurkannya. Imperial Pass disegel, mereka yang dari dunia luar tidak dapat masuk. Hanya melalui formasi transportasi seseorang dapat memasuki kota. Namun, sekarang, satu sisi tembok terbuka. Seseorang memanjat ke puncak kota kuno dan megah ini yang setinggi langit, menatap ke sisi lain. Setiap potongan batu yang digunakan untuk membuat tembok ini adalah sepotong sisa bintang, semuanya tertinggal setelah bintang-bintang besar jatuh. Orang bisa membayangkan seberapa tinggi tembok itu. Berdiri di atas tembok seperti ini membuat orang merasa seolah-olah mereka menjulang tinggi di puncak langit berbintang. Saat orang ini menatap ke sisi asing, cahaya cemerlang bersinar dari mata mereka. Dia adalah Wang Abadi. Dia berdiri di sana, diam dan tak bergerak, menatap ke padang pasir emas yang luas. Di masa lalu, tidak banyak orang yang bisa memanjat ke sini dan menatap ke sisi asing, karena kota ini selalu tertutup, satu-satunya jalan antara dua alam terhalang. Segera setelah itu, Jin Taijun juga datang, berdiri di sana, tanpa mengatakan apapun. Kali ini, jika mereka datang, semua yang melawan akan mati. Di dinding, suara kuno dan jauh terdengar. Ini adalah Immortal Wang. Dia tampak seperti berusia 16 atau 17 tahun, wajahnya sangat lembut seperti anak muda, tetapi suaranya sangat tua, tatapannya juga penuh dengan perubahan besar. Kekuatan besar telah datang, tidak mungkin untuk melawan. Jin Taijun menjawab. Segera setelah itu, 3 sosok lagi muncul di dinding. Mereka adalah makhluk tak tertandingi di Imperial Pass, yang biasanya mengawasi altar leluhur. Sosok mereka semua kabur, membawa kekacauan purba, diam-diam menatap ke sisi lain. Di padang pasir emas yang luas, fluktuasi tak terbatas bahkan lebih intens. Orang bisa melihat beberapa lusin hingga lebih dari 100 dekrit muncul, setiap dekrit bersinar hingga ekstrim.
Ketika dekrit ini terbang ke ketinggian tertentu, mereka akan tiba-tiba menyala di udara, menghasilkan simbol yang paling rumit, dan kemudian mengukir diri mereka di sana. Suara pengorbanan terdengar, seolah-olah makhluk tak berujung sedang menangis, berdoa, bersujud, berkomunikasi dengan kekuatan tersembunyi, ingin membuka jalan yang menakutkan. Kali ini situasinya berbahaya. Seorang makhluk yang tak tertandingi berbicara. Dia adalah Guru Qihong, sekaligus pemilik asli kereta perang lima roh. Dia berdiri dalam kekacauan utama, menatap ke perbatasan sunyi. Bagaimana mereka bisa melewati bencana ini? Raja-raja yang tak pernah mati itu bangkit kembali. Mereka sekarang akan melepaskan metode yang tak tertandingi, tidak berhemat untuk membayar biayanya, ingin menyerang langsung, menerobos penghalang yang merupakan jurang surga. Bahkan makhluk-makhluk tertinggi terguncang di dalam, gelombang besar bergolak di dalam diri mereka. Hanya mereka yang bisa merasakan aura jenis ini. Ini bukanlah fluktuasi misterius dari seorang raja yang tak pernah mati, melainkan kekuatan mengerikan yang tumpah setelah kebangkitan, menyebar melalui surga dan bumi ini. Segera setelah itu, mereka melihat banjir hitam di Cakrawala. Itu adalah manusia, pasukan tak berujung dari pihak lain. Mereka sudah tiba. Mereka seperti banjir, memenuhi batas-batas bumi yang besar, hamparan hitam yang luas, membuat semua orang terguncang dan khawatir. Ada semacam aura mengerikan yang menutupi dunia. Hong! Seluruh tembok kota bergetar, seolah-olah mengalami semacam benturan. Seperti yang diharapkan, ini adalah sikap pertempuran yang menentukan. Mereka memanfaatkan aura Dao Agung asing, menggunakan kekuatan pihak itu untuk menghantam tempat ini. Seorang makhluk agung mendesah pelan. Tentu saja, ini tidak penting. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa raja-raja yang tidak pernah mati itu bahkan mungkin bertindak. Jika mereka tidak ragu untuk membayar harganya, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa jurang hitam pasti bisa menghentikan semuanya? Suruh para pemimpin klan berkumpul. Kata seorang eksistensi yang tak tertandingi. Sebagai makhluk agung tertua, efek dari kata-katanya sangat hebat, memerintah semua klan. Imperial pas tidak bisa tetap tenang. Para ahli dari semua klan yang berbeda, para tokoh terkemuka semuanya bergerak, bergegas menuju tembok ini, mulai berkumpul. Si Hao dan yang lainnya tentu saja juga terkejut. Saat ini, bahkan kontribusi besar yang dia buat, serta sinar cahaya yang mencapai surga kehilangan kecemerlangannya. Itu karena perubahan yang mengejutkan telah tiba, sesuatu yang besar akan segera terjadi, semua mata tertuju ke arah itu. Betapapun memukaunya si Hao kali ini, sebelum bencana besar itu terjadi, ia sudah tidak lagi mempesona. Anak-anak muda ini tidak memiliki kualifikasi untuk menaiki tembok khusus itu. Akan tetapi, mereka mendengar berita itu, dan karena itu, mereka semua bergegas bersama-sama, berdiri di depan tembok, menatap ke arah itu. Mereka semua sedang menunggu berita. Kenyataannya, kota itu terlalu besar, atmosfernya berat, tekanannya luar biasa besar. Bahkan ketika kota itu berada tepat di depan mereka, ketika mereka melihat ke atas tembok, mereka merasa seolah-olah sedang menatap kubah surgawi. Kali ini, reaksi pihak asing begitu kuat, pasti ada alasannya. Kalau tidak salah, pasti ada hubungannya dengan peti kayu busuk yang dibawa Huang. Di dinding kuno yang berbintik-bintik, Jin Taijun berbicara. Saat ini, ada sosok di mana-mana, para ahli dari semua klan berdatangan, semuanya di alam pelepasan diri. Mereka adalah kelompok kultivator yang paling kuat. Ekspresi semua orang muram saat melihat keluar kota. Suruh Huang juga datang. Masalah ini terjadi karena dia, jadi dia perlu berkumpul di sini. Beri dia tempat duduk. Jin Taijun berbicara lagi. Saat ini, tidak ada yang mengatakan apapun, tempat ini sunyi. Ekspresi para kultivator hebat dari berbagai klan serius, mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya. Di bawah kota, ketika si Hao mendengar perintah ini, dia sedikit terkejut. Dia benar-benar bisa naik ke tembok kota juga, berdiri di atas. Itu karena dia sudah mendengar bahwa ini semua adalah tokoh tingkat pemimpin klan dari berbagai klan, kultivator biasa tidak bisa datang ke sini. Perintah siapa itu? King Yi menunjukkan ekspresi terkejut, menanyakan orang yang memberi perintah. Jin Taijun. Apa? Pada saat ini, banyak anak muda berteriak kaget, misalnya, Cao Yusheng, Chang Gongyan, Kelinci Giok, dan yang lainnya. Bahkan orang-orang keluarga Jin dan keluarga Wang menunjukkan ekspresi terkejut, sangat terkejut. Tidak, kamu pasti tidak bisa pergi. Nenek tua itu jelas bukan orang baik. Cao Yusheng diam-diam mentransmisikan suara.
dia tidak berani memanggilnya nenek tua di depan umum. Bagaimanapun, ini adalah makhluk tertinggi yang bisa mengabaikan 9 surga 10 bumi. Bahkan jika dia menghancurkannya sampai mati di tempat, tidak akan ada seorang pun yang akan membalas dendam padanya. Kamu tidak bisa naik, pasti ada yang salah di sini. Penyihir Sky Severing Dao juga diam-diam mentransmisikan ke Si Hao, menggelengkan kepalanya ke arahnya. Kemudian, banyak orang mencoba menghentikannya, merasa takut menahan diri terhadap Jin Taijun. Hanya saja, bagaimana seseorang bisa menentang perintah makhluk tertinggi? Aku akan pergi melihat apa yang sebenarnya terjadi. Si Hao ingin melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Baiklah kalau begitu, kami akan menemanimu ke sana juga. Aku benar-benar ingin melihat pemandangan megah invasi tentara asing. Cao Yusheng dan yang lainnya berkata. Kali ini, banyak orang bergerak, sangat berharap, bahkan dengan Si Hao. Dia ingin melihat berapa banyak pasukan besar yang dikirim dari sisi lain kali ini. Mungkin karena hari ini istimewa, mungkin karena keadaan sengaja dilonggarkan, tidak ada yang mau menghentikan mereka. Sekelompok anak muda itu semua naik ke tembok kota. Ini termasuk Sutuo Agung, Lansian, Raja Langit Kecil, Raja 10 Mahkota, dan sekelompok besar orang lainnya. Tembok kota itu megah dan megah, setinggi langit, bersinar dengan matahari dan bulan. Area di bawah tembok kuno yang berbintik-bintik itu penuh dengan ukiran yang ditinggalkan oleh semua jenis senjata ilahi. Tetapi tembok itu tetap abadi, menjulang tinggi selama bertahun-tahun tanpa jatuh, menekan jalan yang mengarah ke 9 surga 10 bumi. Begitu banyak. Ada anak-anak muda yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak begitu mereka menaiki tembok kota. Ekspresi mereka benar-benar berubah. Ketika mereka melihat ke bawah, ada hamparan hitam yang luas, tidak ada batas yang terlihat. Ada pasukan asing yang besar di mana-mana, membanjiri dari batas cakrawala, sangat menyesakan. Ini dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di masa lalu, meskipun ada pertempuran besar yang sangat intens, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan ini? Seluruh gurun besar akan segera diduduki. Sangat jelas bahwa tembok ini istimewa. Tidak peduli seberapa tinggi, seberapa megahnya, orang masih bisa dengan jelas melihat situasi di tanah di bawahnya, terlebih lagi mampu merasakan jenis fluktuasi itu. Pasukan besar yang tak berujung menekan, mengenakan baju besi hitam, dilengkapi dengan bilah panjang yang berkilau, tombak perang yang dalam dan dingin, tombak darah tebal, menunggangi binatang buas yang menyeramkan. Banjir baja ini meraung, membuat langit dan bumi berguncang. Namun, jenis pasukan besar yang tak terbatas tanpa batas ini benar-benar tenang, tidak ada yang berteriak, tidak ada yang meraung saat menunggangi tunggangan mereka, maju tanpa suara. Ini hanya membuat segalanya tampak lebih menindas, membuat semua orang merasa lebih tercekik. Pasukan besar itu tampaknya tak berujung, tetapi sama sekali tidak kacau, sangat teratur, pasukan demi pasukan dalam formasi yang tepat, perlahan-lahan mendekat, tekanan membuat semua orang di Imperial Pass hampir gemetar ketakutan. Pawai mereka terlalu disiplin, pada akhirnya, ketika begitu banyak pasukan tiba, diam-diam mendekat, sebenarnya hanya ada satu suara. Tekanan itu membuat seseorang sulit bernapas. Itu sangat mencekik, tekanannya terlalu besar. Pasukan besar itu berhenti, semuanya terhenti, pasukan itu begitu besar sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya dengan satu tatapan. Mereka masih benar-benar diam, hanya berhenti di luar Imperial Pass. Hanya ketika kereta perang berwarna hitam perlahan datang dari kejauhan, kedamaian ini hancur. Serahkan Huang, serahkan peti kayu, dan kita dapat memastikan kedamaian Imperial Pass yang berkelanjutan. Sebuah suara terdengar. Itu sangat dingin dan acuh tak acuh, membawa martabat yang besar. Apakah kamu pikir kita akan menyerahkan mereka hanya karena kamu menyuruhnya? Seseorang berteriak dari atas tembok kota. Serahkan Huang, serahkan peti kayu itu, dan Raja-Raja Abadi kita dapat berjanji untuk tidak menyerang Imperial Pass selama 10.000 tahun, menjaga perdamaian antara kedua kerajaan. Jika tidak, pembantaian akan terjadi di kota ini. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terguncang.